Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Kisah terkenal mengenai Lazarus sudah kita kenal dengan baik. Dua situasi hidup manusia, si kaya dan si miskin yang sungguh bertentangan. Sebenarnya tidaklah perlu demikian, karena kaya dan miskin tidak boleh menjadi alasan untuk membuat jurang. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengangkat hal ini dalam pengajarannya. Apalagi Tuhan Yesus mengaitkan bahwa hidup di dunia dengan segala sikap yang kita buat, berpengaruh pula pada hidup sesudah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa hidup kita memang berlanjut sampai ke hidup kekal. Maka, percakapan antara si kaya dan Abraham di alam baka menjadi peringatan bagi kita semua. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri sama seperti orang kaya yang sombong dan seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang realistis, bahwa ia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain, terutama tanpa pertolongan Allah. Semakin orang mengandalkan diri sendiri, semakin besar juga egoismenya. Semua yang diperolehnya ingin dikuasai dan tidak ingin berbagi, sebab itu adalah hasil usahanya sendiri. Jerat salah pikir seperti ini, yang membuat orang sulit masuk ke dalam surga kelak. Kekayaan manusia bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada seberapa banyak ia berbuat baik pada orang yang menderita, dan bahkan sampai pada rasa syukur kepada Allah karena dipakai untuk suatu pekerjaan baik. Kitab suci tidak hanya berbicara mengenai hidup kita sesudah mati,
tetapi terutama pertobatan kita semasa hidup agar semakin berguna bagi keluarga dan orang lain. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan abadi di surga. Maka, apapun yang kita lakukan, hendaknya mengandung nilai-nilai surgawi, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Marilah berdoa, ya Allah, aku menyadari bahwa Engkau bekerja dalam setiap perbuatan baik yang kulakukan. Semoga banyak orang mengalami kebaikan-Mu lewat perbuatanku. Amin. Salam kasih, RHPE Channel.